Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah ketika Tuhan berdiam diri. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Mazmur 28 ayat 1-9 dan di dalam ayat yang pertama berkata demikian. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada saatnya dalam hidup kita di mana kita merasa seperti Tuhan berdiam diri. Ketika kita anak-anak, reaksi apapun yang kita buat, orang tua kita pasti berbuat sesuatu. Tetapi ketika kita sudah bertumbuh dewasa, orang tua tidak akan bereaksi banyak terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Berarti bersamaan dengan tingkat kedewasaan dan pertumbuhan seseorang, ada masanya Tuhan sepertinya tidak bereaksi. Kalau Allah tidak bereaksi, bukan tanda bahwa Dia tidak cinta kepada kita. Kalau Allah tidak bereaksi, artinya kita mulai beranjak dewasa. Jika Tuhan berdiam diri, tidak selamanya karena dosa, tetapi ada kalanya karena Tuhan mau melatih dan mengajar kita agar kita semakin menjadi dewasa dan kuat menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita. Tidak selamanya Allah bereaksi dengan apa yang kita harapkan, tetapi yang pasti Tuhan mendengar seruan doa kita, dan Tuhan mengerti siapa kita. Itu cukup, karena jika Tuhan belum bertindak, itu artinya Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat, dan supaya kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat, tetapi juga tidak datang terlambat. Yang harus kita tanamkan dalam iman kita adalah kalau Tuhan kelihatannya belum menjawab, yang pasti kita tahu bahwa Tuhan sudah mendengar dan Dia cukup bijaksana untuk mengetahui kapan Dia harus menjawab doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui ayat bacaan hari ini kita melihat ada beberapa pelajaran penting yang Daud ingin sampaikan kepada kita. Apa reaksi kita dan apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi kenyataan bahwa sepertinya Tuhan berdiam diri, sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita, dan ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi. Yang pertama, tetaplah beribadah, tetap laksanakan tanggung jawab kita. Tetaplah jalankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, karena Allah pasti akan mengerjakan bagiannya. Allah tidak pernah berlaku curang kepada kita anak-anaknya. Kalaupun Allah sepertinya berdiam diri dan belum berbuat sesuatu, itu pasti yang terbaik yang sedang Dia kerjakan. Sebuah hasil dari sebuah perjanjian baru bisa terlaksana jika kedua belah pihak melakukan bagian atau tanggung jawab masing-masing. Tetap beribadah artinya tetap melaksanakan tanggung jawab kita kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Yang kedua, jangan terbawa arus, jangan terpengaruh. Ketika kita sedang kecewa, cara setan untuk menggoncang iman kita adalah dia kirim orang yang mempunyai pandangan yang kelihatannya masuk akal, tetapi sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan berdiam diri, jangan kita terpengaruh oleh iblis, tetapi tetap belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan sampai kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tetap menyadari buah dari kejahatan. Jadi ketika Tuhan berdiam diri, kita harus tetap menyadari bahwa ada buah dari kejahatan yang pernah kita lakukan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, sebab jika kita berbuat kesalahan, maka kita akan memakan buahnya. Karena peristiwa Tuhan berdiam diri juga bisa terjadi sebagai akibat dari kesalahan yang kita buat. Tetapi kita tidak boleh selalu merasa tertuduh
Karena Tuhan berdiam diri berarti ada kesalahan yang kita buat, karena tidak selamanya demikian. Dan yang keempat, kita harus tetap mempertahankan iman. Pada saat Tuhan berdiam diri, mata kita memang tidak dapat melihat, tangan kita tidak dapat merasakan, tetapi iman kita yang dapat menentukan. Ketika Tuhan sepertinya berdiam diri, kita harus tetap mempertahankan iman. Ketika sudah tidak ada lagi yang kita pertahankan dalam hidup ini, minimal masih ada iman yang dapat kita pertahankan. Karena iman kita dapat melihat dan mengalami kedahsyatan kuasa Allah. Bagaimana kita harus tetap mempertahankan iman kita? Yaitu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena jika kita terus bersyukur kepada Tuhan, maka iman kita akan bangkit dan terus akan bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan berdiam diri bukan karena Dia tidak mendengar atau tidak mau menjawab doa kita, tetapi jika Tuhan berdiam diri, bisa terjadi karena dosa kita, karena Dia menunggu waktu yang tepat untuk menolong kita, atau karena Tuhan sedang melatih dan mengajar kita untuk menjadi lebih dewasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kami, yang menyadarkan kami bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah berdiam diri dan membiarkan kami dalam pengharapan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengar doa kami. Engkau yang mengerti siapa kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami boleh terus bertumbuh dewasa di dalam firman-Mu, agar kami mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.